guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Oke, selamat siang. Nah, sebelumnya selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah podcast dari 1% yang membahas tentang edukasi life skills ya. Termasuk di dalamnya adalah kesehatan mental dan juga self-development. Buat teman-teman yang belum tahu, 1% adalah media yang melakukan edukasi life skills juga yang terdiri di dalam aspek kolektif. Sekarang aku ada di tempat spesial ini, sebetulnya ini nostalgia banget ya. Meskipun sekarang udah jauh lebih bagus, jauh lebih bagus. Ini adalah Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, jadi Fakultas Psikologi UI ya. Dan kali ini kita bersama Mas Aten atau Pak Bagus Takwin, yaitu Dekan Fakultas Psikologi UI, dan juga ada Fahri, Ketua BEM Fakultas Psikologi UI periode 2022 berarti ya. Nah, sebetulnya nostalgia sekali karena 4 tahun lalu mungkin dari aku pribadi ya sempat memimpin BEM juga di tahun 2018. Jadi I'm so happy to be here right now. Kita tapi kenalan dulu ya dan mungkin tanya-tanya soal kesibukannya dikit. Mungkin mulai dari Mas Aten. Nah, di sini manggilnya memang Mas ya. Budaya Fakultas Psikologi UI dan juga beberapa fakultas di UI. Mas Aten sekarang mungkin boleh memperkenalkan diri lagi. Ya kalau dekan sudah pada tahu mungkin bisa nyeritain hal lain juga, ngajarnya apa, penelitiannya apa, sama kesibukannya sekarang lagi ngapain, Mas? Ya, selamat siang. Nama saya lengkapnya sebenarnya Bagus Takwin ya, tapi biasa dipanggil Aten, itu dari zaman dulu. Oke, selain sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, saya juga ngajar tetap ya seperti dulu. Hanya sekarang lebih sedikit saya ngajar. Ada kuliah filsafat ilmu, ada kuliah teori psikologi kontemporer, dan juga ada kuliah filsafat dan sejarah psikologi, selain kuliah-kuliah psikologi sosial. Riset-riset saya banyak di bidang psikologi sosial, khususnya tentang well-being, perilaku politik, dan juga self, diri. Ya, selain itu saya bisa mengisi waktu dengan dengar musik, nonton film, main gitar. Wih, mantap. Ya, ya, jadi Mas Aten ini sebenarnya cukup gaul ya, ya gaul banget malah di zamannya. Gaul, salah satu mungkin dosen yang cukup dekat dengan mahasiswa juga, dan jujur salah satu favorit pelajaran aku juga dulu ketika kuliah, meskipun nggak pernah diajarin Mas Aten sih ya, sayangnya adalah filsafat gitu. Jadi sekarang Mas Aten memang tadi banyak filsafat sama psikologi sosial. Nah, sekarang dari Fahri mungkin bisa diceritakan siapakah Fahri dan kesibukannya apa, terus sekarang lagi mungkin bisa diceritain dikit proker atau apanya mungkin gitu ya. Boleh Fahri, silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Ahmad Fariza Putra. Bisa dipanggil Fariza atau Riza juga boleh. Saat ini saya baru aja masuk ke semester 7 ya. Dan ya seperti sudah dikenalkan sebelumnya, saya Ketua BEM Fakultas Psikologi UI tahun 2022. Kesibukan saya selain kuliah, saya juga lagi magang di bidang consulting company, di bidang pengembangan organisasi dan juga HR ya. Saya juga ngajar les privat untuk anak SD SMP. Selain itu ya, terkait dengan BEM nih ya, terkait dengan BEM tahun ini kita ngebawa tagline berani amanah. Jadi mungkin ini juga remind buat teman-teman sekalian, di tengah apapun situasinya, uncertainty misalnya, atau misal tengah tekanan apapun, kita harus bisa berani melangkah sekecil apapun. Small progress is still a progress, dan amanah, artinya kita menjaga diri kita, menjaga tanggung jawab yang telah terberi, dan kita maksimalkan potensi yang kita punya untuk sekitar. Seperti itu. Ya, mantep, keren banget ya. Kalau dulu 2018 tuh aku ingat tagline-nya ini semangat perubahan. Dan dibawa sampai sekarang kayaknya ya. Nah, mungkin kita selesai ya intermezzo dan kenalannya. Sekarang kita lanjut ke bahasan utamanya, yaitu pengesahan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Ini penting banget sebenarnya. Mungkin buat perseners yang nggak tahu,
kayak ya udah gitu, nggak ada apa-apa di media, mungkin nggak serame ini ya Citayam dan lain sebagainya kan. Tapi sebetulnya ini adalah isu yang sangat penting karena ini bisa changing the whole industry of psychology. Kenapa? Karena ada beberapa isu penting dalam pengesahan undang-undang ini, karena pertama, undang-undang ini itu akan mengubah pendidikan psikologi. Jadi pendidikan psikologi mungkin nanti akan mirip seperti dokter. Jadi akan ada SPSI, lalu nanti kalau jadi sarjana akan jadi psikolog umum. Kalau sekarang itu mungkin psikolog di 1%, psikolog klinis ya, yang teman-teman tahu itu tuh S2. Nanti bakal jadi S1. Kurang lebih sekitar ya 5-6 tahun ke depan masa transisi. Itu yang pertama. Yang kedua, pengesahan undang-undang ini juga dihadiri langsung oleh Mas Nadiem Makarim gitu ya, sebagai Menteri Pendidikan, karena ini juga akan mengubah ya kurikulum psikologi gitu di Indonesia dan penyetaraannya di seluruh Indonesia juga. Dan yang ketiga, akan ada juga, ini termasuk buat 1% juga sih ya. Kenapa penting? Karena ini bisa jadi akan mengubah layanan, akan juga melindungi teman-teman dari ya layanan psikologi yang mungkin kurang oke atau layanan psikologi yang bodong bisa dibilang, dan juga akan membuat standarisasi layanan psikologi jadi ya makin mantep lagi sih gitu. Jadi ini penting banget ya buat teman-teman yang memang tertarik di dunia psikologi. Ini adalah ya undang-undang yang game changing karena belum pernah ada sampai saat ini undang-undang yang berbicara soal profesi di industri psikologi. Oke, mungkin kita langsung bertanya kepada narasumber kita ya, dan juga melihat, kita coba sharing gitu ya tentang pendapat-pendapat, karena kebetulan narasumber kita keren banget yang saya tahu kalau Ketua BEM itu mengawal juga ya di ILMPI, Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia, datang langsung ya nggak sih? Yeah. Waktu itu ketika pengesahan datang langsung, nonton langsung di DPR, dan juga ada Mas Aten, mungkin salah satu dekan yang bisa dibilang salah satu universitas terbaik di Indonesia gitu ya. Kita mungkin tanya dari Mas Aten dulu, sebetulnya apa itu Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi, dan mungkin bisa diceritakan nih kali ya sedikit latar belakangnya dan juga mungkin isinya dan sebagainya, mungkin bisa diceritain sih sama Mas Aten. Kalau dilihat dari kondisi sekarang ini, Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi adalah salah satu topik yang cukup marak dibicarakan oleh para psikolog di Fakultas Psikologi UI, selain tadi Citayam Fashion Week. Karena soal SCBD itu juga cukup populer pada dosen-dosen dan pada berjanji mau ketemuan kapan di sana. Oke. Selingannya begitu. Jadi ini undang-undang tentang pendidikan dan layanan psikologi ya. Jadi sebenarnya tadinya awalnya undang-undang tentang profesi psikologi, tapi profesi dan pendidikannya tuh tak bisa terpisahkan, dan memang diusahakan untuk supaya satu paket ya. Di tempat lain ada paket yang berbeda, ada pendidikan sendiri, ada layanan sendiri. Kalau ini dua-duanya, jadi itu mencakup juga tentang profesi psikologi. Tadi sudah disinggung sama Evan bahwa ini undang-undang pertama tentang psikologi, tentang profesi psikologi. Juga mungkin tentang pendidikan psikologi secara komplit ya. Jadi setelah berapa tahun, kita mungkin 20 tahun lebih berusaha untuk supaya profesi psikologi ini punya dasar hukum, punya kekuatan hukum. Akhirnya sampai sekarang kita akhirnya bisa menggolkan undang-undang itu. Jadi sebenarnya ini dibutuhkan sekali. Undang-undang ini mengatur profesi psikologi, kemudian apa saja layanan yang bisa diberikan, dengan standar apa, dan juga kemudian terkait dengan bagaimana menghasilkan profesi psikolog, itu kaitannya ke pendidikan. Undang-undang itu mengatur pendidikannya bagaimana, layanannya apa saja, lalu kemudian yang mengatur itu siapa, dalam hal ini organisasi profesi psikologi. Nah itu dibahas semua dalam undang-undang itu. Ini jadi penting karena dia memberikan status hukum yang jelas buat psikologi. Jadi baik sebagai ilmu, sebagai pendidikan profesi, dan juga profesinya. Cuman kalau kita lihat lebih jauh, lebih luas lagi, sebenarnya ini kalau lihat kepentingannya, kepentingan utamanya adalah sebenarnya melindungi warga ya. Kalau setiap undang-undang profesi itu biasanya sebenarnya intinya melindungi warga, pengguna jasa profesi. Jadi dengan undang-undang ini juga sebenarnya warga, anggota masyarakat, orang-orang yang menggunakan jasa layanan psikologis itu juga terlindungi. Terlindungi dari praktek-praktek yang bodong, praktek yang tidak berkualitas atau yang sembarangan ya, atau malpraktek lah biasanya kalau kita sebut. Nah, undang-undang itu juga menjamin kita supaya warga ini dapat layanan yang baik. Di satu sisi dia memberikan kewenangan pada psikolog, pada orang-orang yang sudah menjalani pendidikan profesi psikologi. Di sisi lain tapi juga sebenarnya
mengikat dengan kewajiban-kewajiban yang tujuan utamanya adalah melindungi warga dari orang-orang yang profesional ini supaya nggak sewenang-wenang lah perlakuannya. Kira-kira secara garis besar begitu ya. Oke. Jadi diberikan kewenangan, mungkin kalau kata Spider-Man ini kali ya, with great power, kita dikasih power ya kan. Comes great responsibility juga kan. Tepat, ya. Jadi di satu sisi kita diberikan kewenangan di industri psikologi, tapi juga diberikan tanggung jawab yang besar. Ya mungkin jadi beban juga sih ya di punggung para ini psikolog yang memang masuk ke dalam kewenangan itu, termasuk bahkan nanti sarjana plus gitu. Jadi buat sarjana juga bisa jadi akan diberikan tanggung jawab lebih, karena psikolog sekarang jumlahnya masih ribuan ya Mas Aten ya, masih ribuan. Kurang sekali. Psikolog itu jumlahnya masih ribuan, jadi masih sangat kurang dibandingkan dengan populasi yang ratusan juta gitu. Mungkin kita coba sekarang tanya ke Fahriza ya, gitu, terkait dengan pandangan Fahriza sendiri terhadap undang-undang PLP, yang mana saya sempat lihat, ini bisa ditunjukin postingannya AADC ya. Apa sih? Ada apa dengan dengan psikologi UPLP? Oh, ada. Yeah. Pokoknya ya pakai AADC, aku lupa lah pokoknya. Cuman yang jelas sempat mencerdaskan masyarakat juga ya di Instagram. Mungkin bisa diceritain kalau pandangan Fahriza gimana terhadap undang-undang ini. Kirain ADC ada apa dengan psikologi kan? Iya, itu bisa. Anak psikologi suka itu kan, suka imut-imut, Iya, kancil kan psikologi. Iya. Ya, jadi di psikologi itu teman-teman ada yang namanya kancil. Ada yang bilang itu tuh kantin cilik. Aku nggak tahu sih, aku baru datang kan dari kantin kecil. Iya, kantin kecil, kantin cilik. Ada juga yang bilang psikologi. Kantin psikologi kata cewek-ceweknya. Meskipun sekarang udah berubah ya, jadi sejiwa. Nah, keren ya sekarang. Oke, silakan Fahriza ya. Oke, jadi UU PLP ini kan namanya pendidikan dan layanan gitu ya. Jadi aku menganggapnya kita umpamanya adalah pendidikan dan layanan psikologi merupakan anggota keluarga ya. Tapi rumahnya ini adalah UU PLP ini gitu. Nah, bayangkan teman-teman 20 tahun kemarin ya, sebelum ini disahkan, anggota keluarga ini nggak punya rumah gitu. Nah baru aja nih rumahnya dibangun ya. Jadi yang sebelumnya mungkin bisa kemasukan perampok misalnya, atau kena hujan, atau kena apapun itu gitu. Sekarang udah ada rumah yang bisa melindunginya. Jadi lebih terjamin pelaksanaannya seperti itu. Tapi kalau misalnya dari segi isi UU-nya apa aja sih gitu ya. Mungkin tadi Mas Aten udah nge-highlight tentang melindungi warga, outputnya gitu ya. Benar banget. Jadi memang dalam isinya pendidikan, dari segi pendidikan, psikologi dibagi dua, ada pendidikan akademik sama pendidikan profesi ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut juga tuh. Lalu ketahui lagi nih penyelenggaranya siapa sih gitu kan. Lalu kurikulumnya mau kayak gimana nih kayak gitu. Dan kalau misalnya layanan, dijelaskan juga dalam UU ini jenis-jenis layanan psikologi. Lalu jenis-jenis prakteknya seperti apa. Ditetapkan juga standar layanan seperti apa. Dan ada yang baru juga bahwasanya di UU PLP ini juga diatur nggak cuma tentang psikolog dalam negeri tapi juga psikolog luar negeri. Jadi kalau psikolog luar negeri mau praktek di Indonesia gimana nih? Kayak gitu. Dan satu lagi dalam UU PLP ini dijelaskan juga tentang peralihannya. Kan kita ketahui ini baru ya. Jadi artinya kita harus merombak sistem yang udah ada jadi baru gitu. Apalagi psikolog-psikolog yang udah punya surat tanda registrasinya atau surat izin prakteknya itu kan harus update terus gitu kan. Jadi di dalam UU ini dijelaskan juga butuh penyesuaian atau diberi waktu sekitar 8 tahun untuk peralihannya. Seperti itu. Oke, thank you banget ya tentang isi-isi menariknya. Nah ini mungkin tadi yang di-highlight cukup banyak oleh Fahriza adalah tentang pendidikan, tentang status juga ada yang dari luar maupun dalam negeri, dan juga peralihannya. Tadi mungkin saya salah sebut ya di awal, bukan 5-6 tahun berarti, tapi sampai 8 tahun berarti ya. Berarti cukup, ya bisa dibilang lama, tapi nggak bisa dibilang selama itu juga. Mungkin kita bisa tanya lebih lanjut ke Mas Aten mungkin ya, terkait dengan, kalau dari Mas Aten nge-highlight apa aja sih yang baru atau mungkin yang menarik dari undang-undang ini? Ya. Mungkin sebelum ke jawaban pertanyaan Evan tadi, yang waktu penyesuaian itu kalau buat UI dan beberapa penyelenggara magister profesi psikologi itu nggak selama itu. 2 tahun paling lama kita udah harus menyesuaikan. Sorry, bentar. Ini tadi belum di briefing ya. Berarti 2 tahun. 2 tahun itu berarti untuk penyelenggara yang sudah menyelenggarakan harus menyesuaikan. 2 tahun itu berarti akan ada sarjana plus dong. Bisa dibilang berarti tahun 2024
atau 2025 langsung Programnya maksudnya ya kalau kita mau ngikutin itu dan harus ngikutin itu, kita harus menyesuaikan paling lambat 2 tahun. Nah, hitungannya sebenarnya kalau UI biasanya kan diminta lebih duluan tuh, lebih cepat. Jadi tahun depan mungkin udah ada tuh program Sarjana Plus. Nah, kalau untuk yang magister dikasih kesempatan sampai 3 tahun, tapi artinya sebenarnya kalau kita lihat kan masa studinya 2,5 tahun tuh untuk jadi profesi psikolog yang magister ya. Berarti kan tinggal nyelesain yang tahun ini masuk. Iya. Setelah itu kita harus sudah mulai yang baru. Nah itu buat penyelenggara pendidikan tinggi kayak Fakultas Psikologi UI itu tantangan besar juga. Jadi itu satu yang menuntut kami untuk segera cepat-cepat bebenah berubah ya. Jadi ini memang implikasinya besar banget. Itu kalau tadi dibilang dia mengubah aturan permainan secara drastis dan signifikan, iya. Nah meskipun sebenarnya kami punya pengalaman, kan kita punya pengalaman dulu. Saya waktu pas masuk psikologi UI itu harus sekolah sampai psikolog. Jadi sarjana psikologi saya dapat ijazahnya 2, sarjana psikologi dan psikolog. Jadi kami S1 plus juga seperti sekarang. Nah sekarang balik lagi kayak dulu nih. Jadi kita harus siap-siap nih dari tahun depan itu, mungkin dari tahun ini juga harus dipikirkan untuk menjalankan pendidikan S1 plus itu. Bisa jadi yang sekarang semester besok ya persis tuh tahun 2002 bulan Oktober akhir itu mereka mungkin akan langsung dapat disiapkan yang untuk yang semacam koasnya itu ya. Ya S1 plusnya itu. Nah memang nggak wajib sih. Jadi ada 2 jalur. Jadi jalurnya itu jalur science S1, kemudian S2, S3, ya S2 magister, S3 doktor. Yang satu lagi jalurnya jalur profesi. Habis S1 psikolog umum, kemudian di pasca sarjana mereka spesialis, lalu kemudian di tingkat yang setara S3-nya mereka subspesialis. Jadi itu harus disesuaikan dari sekarang. Nah itu baru ya sebenarnya kalau spesialis sama subspesialis. Nah bisa dibilang seperti kedokteran. Meskipun sebenarnya fakultas psikologi dari dulu tuh awalnya memang mirip-mirip kedokteran kan, cara pendidikan dan profesinya. Karena memang kita juga bisa dibilang pecahan atau lepasan dari kedokteran. Jadi memang perubahan-perubahan itu banyak dan kemudian dikembalikan seperti itu sesuai dengan undang-undang profesi yang berlaku di Indonesia. Maksudnya undang-undang profesi umum ya. Nah itu jadi kita akan banyak berubah ya, baik pendidikan. Nah kemudian nanti kelayanan juga. Apakah itu berlaku atau berimplikasi pada para psikolog sekarang yang sudah praktek, yang sudah kerja sebagai psikolog itu bagaimana prosesnya? Nah itu kita mesti siapkan. Nah kami punya yang namanya ada Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi. AP2TPI. Nah, AP2TPI itu kumpulan ada fakultas, ada prodi ya, penyelenggara pendidikan psikologi. Nah itu biasanya kita fakultas psikologi atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan psikologi itu kerjasama dengan itu, tergabung di situ. Nanti si AP2TPI ini akan banyak banget kerjanya untuk bikin kurikulum, nyesuaiin kurikulum yang baru ini, yang profesi umum yang tadinya ada peminatan jadi umum dulu. Lalu kemudian di level pasca sarjananya harus ada spesialis. Nanti spesialisnya mau spesialis apa kita masih pikirkan. Karena kan kalau kita lihat dari area mereka praktek itu ada banyak. Psikologi klinis, psikologi sekolah, psikologi olahraga dan sebagainya. Kalau ada 200, 300 gitu cabang yang seperti itu kan kalau spesialisnya semua bisa 200. Nah itu kita mesti pikirkan. Nanti mungkin tiap fakultas bisa punya keunggulan masing-masing di bidang apa. Nah ini karena baru nih dan cukup drastis signifikan perubahannya. Jadi kita juga harus betul-betul memikirkan secara menyeluruh perubahan itu. Bagaimana kita merancang kurikulum yang baru, bagaimana kemudian merancang prakteknya. Dan mungkin juga nanti organisasi profesi psikologi juga harus memikirkan soal layanan psikologi ini diaturnya bagaimana. Tadi kan standarisasinya, terus jaga pengawasannya untuk praktek yang baik, praktek yang tidak melanggar undang-undang gitu. Banyaklah PR-nya, pekerjaan rumahnya kira-kira. Tadi saya agak ragu menjawab pertanyaan Evan. Evan tadi tanya apa? Saking banyaknya yang dibahas. Gak apa-apa Mas, karena tadi info yang sangat menarik. Soalnya kan kalau di berita tadi juga kan di undang-undang dibilangnya 8 tahun, tapi sebetulnya gak bisa dibilang 8 tahun tok. Bahkan untuk beberapa bisa dibilang universitas dalam tanda kutip percontohan bisa saya bilang kali ya Mas. Untuk UI berarti bisa sangat amat cepat, bahkan
Fariza mungkin bisa mengalaminya berarti ya. Nah, nanti misalnya Fariza lulus, mungkin ambilnya udah 1+. S1+. Bukan magister psikologi lagi gitu. Jadi kalau yang sekarang magister psikologi ya dia bisa dibilang untung tergantung kebutuhannya. Kalau dia mau jadi spesialis dia harus ambil spesialis baru, tapi dia kan udah punya magister juga. Dia udah psikolog umum, dia punya magister. Kemudian kalau dia mau spesialis dia ambil spesialis. Jadi kalau udah punya dua-duanya dia bisa ambil subspesialis, dia bisa ambil doktor gitu. Itu kalau yang rajin belajar dan gemar berpikir. Iya. Oke, menarik sekali ya. Jadi kalau nggak salah saya sempat dengar statistik juga bahwa jurusan yang paling diminati di Indonesia sejak tahun 2017 itu sebetulnya jurusan psikologi. Jadi ini buat teman-teman perseners yang masih SMA, SMP gitu ya, yang mungkin sudah nonton 1% dari dulu, sempat tertarik ke psikologi, ini adalah bisa dibilang ya perubahannya. Nanti buat editor bisa pas Mas Aten jelasin cabang-cabangnya itu ya, biar nanti nggak pusing, bahwa ada cabang profesi dan ada cabang Saintis apa ilmuwan. Ilmuwan. Jadi yang satu buat researcher ibaratnya kan S1, S2, S3, yang satu buat spesialisasi profesi. Jadi bukan S1 tapi lebih ke psikolog umum, terus jadi psikolog X gitu ya, psikolog klinis, psikolog spesialis klinis berarti ya. Atau spesialis yang lain ya. Lalu ke atasnya mungkin ada subspesialis misalnya forensik atau misalnya atau lebih spesifik mungkin forensik bisa masuk di spesialis. Yang itu forensik untuk kejahatan apa, forensik untuk apa perilaku di perbankan. Iya. Subspesialis itu lebih spesifik banget. Iya, dan psikologi itu sebenarnya kan ilmu yang membahas tentang manusia, dan ya seperti quotes dari dulu ya yang sering banget didengar, mungkin sampai dah capek dengarnya, tapi di mana ada manusia ya kemungkinan besar di sana ada psikologi, bahkan termasuk HR dan lain sebagainya. Di perusahaan juga nanti akan ada spesialisasinya. Nah, dari aku mau nambahin satu lagi terkait dengan ini. Sebetulnya dari 1% sendiri kan sampai sekarang menyediakan layanan konsultasi. Dan teman-teman mungkin persener sudah sempat mengikuti layanan konsultasi tersebut. Dan kami pun sebetulnya adalah salah satu yang cukup waktu itu juga sempat bertemu dengan AP2TPI dan Ketua HIMSI juga dalam mengadvokasikan berkali-kali sebetulnya Pak, kami butuh pengukuhan sarjana gitu. Alhamdulillah sekarang memang sudah ada, tapi ternyata memang PR-nya banyak. Jadi ya kita mungkin bisa dibilang harus bekerja sama dan juga saling berkolaborasi dari pemerintah ya kan, peraturan pemerintahnya harus ada dari mungkin Mas Menteri, dari Dekan juga, AP2TPI juga termasuk dan lain sebagainya. Tadi pertanyaannya saya ulang lagi ya Mas, ada lagi kah hal yang bisa di-highlight terkait dengan undang-undang pendidikan dan layanan psikologi selain yang tadi sudah disebutkan? Ya sebenarnya kan ini undang-undang kalau kita lihat tujuan dari inisiatif dari pemerintah ya. Nah, kalau lihat tujuan pemerintah tuh maunya kita punya lebih banyak psikolog. Maunya perguruan tinggi itu menghasilkan psikolog sebanyak mungkin, dan semakin banyak perguruan tinggi yang boleh, yang bisa menyelenggarakan pendidikan profesi psikologi. Nah dengan sekarang dimasukkan psikolog umum di S1+, jadi pengajar-pengajar untuk profesi ini tidak mesti S3, tapi bisa yang S2. Jadi mungkin lebih banyak universitas yang fakultas psikologinya bisa mengajarkan itu. Jadi harapannya ke depan akan banyak psikolog, lebih banyak psikolog yang dihasilkan. Jadi mungkin buat psikolog-psikolog yang sekarang ada, siap-siap persaingan akan jadi kuat. Tapi nggak apa-apa, karena sangat kurang ya. Nah kemudian satu lagi yang penting dari undang-undang ini adalah, mungkin saya sudah singgung tadi, tapi kita nanti harus betul-betul bisa menghasilkan yang namanya praktek atau layanan-layanan yang berbasis bukti. Layanan-layanan yang bisa dipertanggungjawabkan betul-betul. Karena psikolog ini sekarang jadinya rentan terhadap tuntutan juga gitu. Karena tadi tuntutannya lebih banyak, kemudian pengawasannya lebih ketat, dan ada aspek-aspek hukum yang bisa dikenakan ke praktek psikologi, maka kita harus si psikolog ini bisa mempraktekkan ilmu dan layanan-layanan atau jasa-jasa yang betul-betul teruji, yang betul-betul berkualitas, efektif terhadap peningkatan kesehatan mental, kesejahteraan, kebahagiaan orang yang jadi kliennya ya. Nah, buat kami itu juga jadi satu tuntutan berat di pendidikan. Jadi kita harus menyiapkan lebih banyak lagi materi-materi pembelajaran yang memang teruji,
kita harus kembangkan risetnya. Jadi ini implikasinya luas sih. Tapi di sisi lain kita jadi berharap, jadi punya optimisme bahwa kualitas psikologi Indonesia ini bakal naik nih ke depannya. Jadi bersaing dengan dunia juga bisa lebih kuat dan kita bisa lebih unggul gitu. Harapannya gitu. Jadi ini seperti kalau perubahan yang besar tuh kan sepertinya bisa menghasilkan krisis. Tapi di sisi lain juga kesempatan besar. Hati-hati kalau kita nggak merespon ini dengan baik, krisis itu bisa bikin kita berantakan. Tapi kalau kita bisa respon ini dengan baik, menanggapi tantangan dengan baik, kita akan sangat maju. Kira-kira. Oke, berarti ada tantangan, ada peluang. Dan buat psikolog berarti termasuk 1% juga berarti ya. Persaingan bakal makin ketat. Harusnya dengan supply yang banyak berarti harga akan makin murah. Tapi bukan hanya harga akan makin murah, persaingan makin ketat. Tapi layanan yang masuk ke konsumen juga makin berkualitas. Iya. Nah tadi catatan saya lupa menanggapin dari 2 tahun terakhir ini memang jumlah peserta ujian masuk di Fakultas Psikologi UI aja ya, itu banyak sekali. Ini Fakultas Psikologi UI termasuk salah satu yang tertinggi di penerimaan mahasiswa baru. Bukan cuma dibandingkan dengan psikologi lain, tapi juga se-Indonesia. Ada kalau salah nomor 3 atau nomor 2 gitu. Jadi kalau sekarang itu persaingannya kira-kira 1:130-an lah saingan kita. Yang diterima misalnya 300, nah yang daftar itu dikaliin 130-150 kalinya. Jadi peminatnya banyak banget. Saya nggak tahu anak-anak itu mau masuk psikologi mau jadi apa nanti. Banyak banget peminatnya. Mungkin para pencicip penikmat pendidikan psikologi udah punya pengalaman ya, kalau di psikologi juga bukan hal yang gampang ya. Betul. Iya, banyak tuh yang nggak tahu belajar statistik kayak gitu-gitu kan. Mungkin mikirnya ini, padahal kita sebenarnya riset base banget pas S1 itu. Oke, mungkin langsung aku alihin ke Fahriza, kita lengkapin pertanyaan yang pertama ya. Tema yang pertama ini adalah ada lagi yang mau di-highlight atau yang bisa kita highlight dari undang-undang PLP ini. Oke, mungkin waktu itu kan pas tanggal 7 Juli ya pengesahannya ya. Itu kan di DPR tuh. Ngelihat langsung Pak Nadiem sama Ibu Hetifah ya, Wakil Ketua Umum Komisi 9 DPR. Nah di situ Pak Nadiem sama juga Bu Hetifah menekankan bahwa UU PLP ini berperan besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Jadi itu sebenarnya bisa kita lihat outputnya yang besar banget tuh outputnya. Tapi kalau kita lihat di UU-nya sendiri memang kita lagi memperkuat basicnya dulu, fondasinya dulu tuh. Dari UU ini gitu kan, kayak kurikulumnya, terus standar layanan seperti apa, kayak gitu. Dan seperti yang kita ketahui, bahwasanya di Indonesia ini kan masih ketimpangan ya, Mas Aten ya, ketimpangan psikolog dengan demand yang ada gitu, dengan banyak masyarakat yang pengen ke psikolog, tapi psikolognya sedikit gitu kan. Nah, dalam UU ini juga ada kan S1 plus tadi. S1 plus itu artinya adalah bahwa dengan S1 aja, kita udah bisa jadi psikolog umum gitu. Artinya, ulur tangan kita bisa semakin panjang gitu untuk bisa menolong membantu masyarakat di luar sana gitu sih. Bagus tuh, ideal. Biasanya mahasiswa bilang, oh kalau begitu BOP psikolog bisa sama dengan S1, nggak mahal sekarang dong kayak gitu. Demo ya. Kita siap-siap juga nanti kalau tahu kita naikin BOP setelah S1 untuk yang sekolah umum, nanti mahasiswa demo nih. Samakan nih Pak. Ya dulu saya juga sempat demo sih. Iya, tapi alhamdulillahnya memang sekarang jadi lebih aksesibel ya terkait dengan pendidikan dan lain sebagainya dan juga pelayanan. Jadi jujur saya juga cukup excited sih. Meskipun kompetisi ya berarti business is less for me untuk next 5 to 6 years atau to 8 years. Tapi akan jadi hal yang menyenangkan sih, soalnya berarti akan ada banyak inovasi. Gitu kan. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana undang-undang pendidikan dan layanan psikologi dapat mengubah peran orang-orang di industri psikologi di Indonesia. Gitu. Mungkin kita mulai dari Mas Aten. Sebenarnya sih kalau mengikuti undang-undang ini, peran orang-orang di bidang layanan psikologi ya, saya belum bisa bilang industri, kayaknya apakah kita sudah cukup besar sebut industri? Sepertinya cukup sih Mas. Sepertinya cukup, mengingat tadi ada olahraga, ada apa ya kan? Oke, orang-orangnya itu kan sebenarnya sekarang itu banyak juga sebenarnya layanan psikologis yang ditangani sama bidang-bidang lain ya. Jadi karena waktu itu tuh aturannya belum jelas, jadi nggak kayak dokter tuh kalau
pengobatan tuh hanya dokter yang bisa lakukan dan ada undang-undang yang mengikat, sehingga kalau ada dokter yang malpraktek atau ada orang di luar dokter yang melakukan praktek pengobatan seperti itu bisa dituntut, bisa dicegah ya. Kalau dulu psikologi itu cukup cair, meskipun kita di Himpunan Psikologi Indonesia punya kode etik, punya aturan segala macam, tapi karena secara hukum itu belum kuat, jadi kita susah tuh untuk menindak itu. Jadi memang prakteknya macam-macam. Nah, ke depan itu karena udah ada undang-undangnya, mestinya bisa lebih ketat mengaturnya, dan bahkan di perusahaan pun mungkin harus menyesuaikan diri dengan undang-undang ini. Jadi perubahannya tuh mereka harus betul-betul menyediakan psikolog punya psikolog yang legitimate. Kalau mereka belum punya harus diadakan. Kalau ada tadinya praktek-praktek yang nggak usah ada surat izin praktek, nggak usah ada STR dan sebagainya, sekarang harus punya itu semua. Jadi memang perubahannya tuh ke penataan. Nah, berubah banget, tapi buat saya juga itu sesuatu yang bagus karena mengarahkan atau membawa praktek psikologi ini di industri psikologi jadi lebih tertata, lebih teratur, dan lebih sesuai dengan yang diidealkan. Jadi peran-peran psikolog itu memang sesuai dengan semestinya. Yang membantu psikolog untuk menjalankan peran-peran juga ada porsinya. Penggunaan psikolog di berbagai tempat, di perusahaan atau di sekolah di mana juga sekarang harusnya bisa lebih teratur lagi, lebih disesuaikan. Jadi perubahannya itu buat saya positif. Nggak tahu buat praktisinya ya, yang tadinya bisa praktek tanpa surat izin dan segala macam, mungkin kedepannya mesti repot nih ngurus ini ngurus itu. Bisa menghambat di awal, tapi menurut saya kemudian setelah itu jalan dengan baik, jadi lebih melancarkan dan hasilnya lebih bagus harapannya. Ya, betul sekali sih. Sebetulnya cerita sedikit ya dulu. Jadi saya sendiri pernah magang di salah satu instansi yang menyelenggarakan assessment center. Assessment center kan sebetulnya industri organisasi banget. Tapi setelah dilihat, ada 50% psikolog klinis, ada juga yang mana mungkin nanti bisa jadi lebih strict lagi sepertinya ya. Jadi di awal akan mungkin harus mengurus sertifikasi dan lain sebagainya, tapi kedepannya harusnya akan lebih positif. Iya, jadi orang dengan keahliannya yang memang terlatih di bidang tertentu akan mengerjakan soal-soal dan menyelesaikan masalah di bidang itu, sehingga harusnya harapannya lebih baik hasilnya gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Aten ya. Kita masuk ke ini Fahriza. Kira-kira kalau menurut Fahriza sendiri apa dampak UU PLP ini terhadap peran orang-orang di industri psikologi gitu? Oke. Tadi mungkin aku sempat nyinggung komisi di DPR ya. Itu aku takut salah tuh. Tadi 9 atau 10 gitu ya. Mungkin nanti tolong dikoreksi kalau salah tadi ya. Yang jelas adalah sekarang kita udah ada payung hukumnya. Ya jadi lebih terlindungi dampaknya tentunya. Jadi baik dari prakteknya, layanannya, terus juga penyelenggaraan pendidikannya. Seperti itu. Dan kalau kita lebih kecut lagi, ini aku ngebahas dari sisi mahasiswa aja ya. Kan mahasiswa nih ya kan. Jadi kan ada dua tuh kalau pendidikan kan ada akademik sama profesi ya. Kalau akademik tadi yang Mas Aten jelasin yang terkait magister. Kalau profesi tadi ada spesialis. Kalau misal magister mungkin teman-teman yang dari luar psikologi bisa belajar psikologi juga. Jadi terbuka nih buat teman-teman yang belajar di bidang lain. Tapi kalau yang profesi mungkin teman-teman yang hanya cukup S1 psikologi aja yang bisa ikutan, yang belajar kayak gitu. Dan untuk bisa S1 kan ada S1 plus ya atau dengan gelar psikolog umum itu kan jadi setelah kalian S1 kalian baru bisa dapat psikolog umum dengan masa 1 tahun atau setara dengan 24 SKS. Nanti baru S1 lulus spesialisnya kayak misalnya psikolog klinis atau psikolog sosial atau misalnya psikolog industri dan organisasi. Nanti baru kalau subspesialisnya itu ada misalnya dari klinis anak, remaja, lansia dan sebagainya. Jadi lebih terkerucut lagi misalnya. Aku juga meng-highlight juga, kita kan juga UU PLP ini juga mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di psikolognya juga gitu. Jadi kalau teman-teman lihat, udah jelas tuh di UU-nya tertera tuh hak dan kewajiban psikolog dan klien seperti apa. Jadi terjaga dan pelaporannya juga terjaga aman. Jadi setelah psikolog melayani konseling dengan klien, laporan juga terjaga dijamin kerahasiaannya. Nah selain itu juga bagi psikolognya juga dalam UU ini jelaskan bahwasannya ada semacam peningkatan kualitas kayak trainingnya atau pelatihannya untuk psikolognya. Jadi nggak semerta-merta hanya
IMSI aja nih atau perguruan tinggi aja, tapi juga di sini ada peran pemerintah pusat juga. Jadi dalam UU PLP ini antara perguruan tinggi juga induk organisasi himpunan psikologi kayak HIMSI, terus juga pemerintah pusat itu saling bersinergi. Artinya aku hanya menegaskan bahwa makin terjamin keamanannya seperti itu. Dari situ merupakan fondasi yang semakin kuat bagi psikologi di Indonesia itu sendiri sih. Oke. Saya bayangannya ke depan tuh saking banyaknya misalnya yang meneliti yang kemudian mau mengembangkan lebih jauh. Nanti ada spesialis bahkan super spesialis, misalnya super spesialis menangani gangguan bipolar di hari Jumat. Atau mungkin ada bipolar anak Jaksel yang khusus. Iya. Silakan teman-teman ya, anak Jaksel. Karena kebetulan yang banyak yang nonton juga anak Jaksel sih di sini. Tapi itu boleh dimasukkan, boleh tidak ya dalam podcast. Masukin aja Pak. Iya, karena banyak ya. Dan yang menarik banget sih. Nanti mungkin kita bisa podcast lagi bahas Jaksel dan juga sekarang kan Gen Z tuh dibilangnya manja lah dan lain sebagainya. Oh iya. Oh itu saya juga mikir tadi saya mau jawab itu tapi enak. Nanti yang Bang bakal takut dituntut tuh anak Jaksel yang suka self diagnose ya. Iya, Gimana bipolar kalau ya. mendiagnosis diri sendiri itu Bipolar. melanggar hukum nggak ya? Hati-hati loh teman-teman anak muda mendiagnosis diri sendiri nanti dikiranya melanggar hukum loh. Loh kamu bukan psikolog kok mendiagnosis diri sendiri bipolar atau paranoid. Iya. Ya ini dekan ya yang bilang teman-teman. Jadi harus diturutin. Buat teman-teman yang self-diagnose bipolar tapi belum konseling, belum ke psikiater, nah itu berarti bisa jadi nanti akan disebut melanggar hukum gitu atau kurang sesuai dengan prosedur. Atau jadi kasus yang penting buat psikolog, buat komite etiknya tuh. Ini melanggar apa enggak kan? Iya. Dia kliennya diri sendiri, tapi dia melakukan praktek. Iya. Malah. Benar-benar. Ya itu nanti implikasi etis ya dan juga implikasi ke masyarakat sebetulnya bisa sejauh itu teman-teman gitu. Kalau nanti memang udah banyak, tapi kami bertiga bisa sepakat bahwa ini mungkin akan membawa perubahan yang seharusnya banyaknya positif sih. Gitu ya. Ya meskipun mungkin di luar sana akan tetap ada ya yang self diagnose gitu sebelum nanti kita menemukan solusinya gitu. Karena itu sepertinya unintended consequence dari ini ya adanya ya konten kreator seperti kami gitu kan, yang bisa jadi kontennya bagus, bisa juga enggak, tapi yang jelas tidak semua orang bisa menerimanya 100% gitu ya di zaman ya era internet ini gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Sebagai orang di industri psikologi gitu ya, Mas Aten sebagai dekan, Fariza sebagai mahasiswa sekaligus juga perwakilan ya ketua BEM. Kira-kira kalau kita melihat ke profesi masing-masing, Mas Aten maupun Fariza, mungkin nanti saya juga sharing gitu ya. Kira-kira apa sih yang akan atau bisa kita lakukan sesuai dengan masing-masing domain yang kita miliki gitu. Mungkin kita mulai dari Mas Aten lagi. Ya, kalau di kami ya pasti kita harus memastikan pendidikan psikologi, apakah pendidikan buat ilmuannya, psikolog dan juga buat ahli-ahli psikologi terapan itu betul-betul punya kompetensi yang memadai untuk bisa praktek membantu masyarakat menyelesaikan masalah-masalahnya. Itu harus kita jaga. Jadi dari kita mulai kurikulum, proses-proses pembelajarannya, evaluasinya bagus atau tidaknya, semua itu kita harus pikirkan dengan baik sekarang. Kami selalu memikirkan implikasi dari pendidikan yang dikasih sekarang ke masa depan para peserta didik. Jadi kita mikirnya selalu panjang. Jadi kalau sekarang itu mereka masuk, kita bayangkan mereka nanti keluar 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bisa kontribusikan. Itu kita rancang dengan baik. Nah itu yang sekarang sedang kita lakukan seiring dengan sudah disahkannya Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Dan itu memang beban berat, tapi kita bisa kerjakan itu. Nah kalau kayak misalnya apa yang dikerjakan Iva dan kawan-kawan itu kami berharap bisa membantu sosialisasi, menjelaskan, memberikan pemahaman yang lebih tepat, profesional tentang psikologi, tentang apa saja yang dikerjakan oleh psikolog dan sebagainya, supaya masyarakat makin banyak lagi yang tahu tentang psikologi, saya kira gitu. Nah mahasiswa juga sejak awal udah harus belajar juga, jadi agen-agen dari ilmu psikologi ini dalam arti membantu menyebarluaskan informasi tentang psikologi, pengetahuan tentang psikologi yang lebih tepat ke masyarakat. Saya kira
itu kita harus lakukan bersama. Jadi makanya saya juga ajak tadi kapan-kapan kita kerjasama untuk mikirin ini ya, gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi memang PR besarnya adalah di pembuatan kurikulum dan mungkin buat beberapa orang bisa jadi makin berat, makin susah, tapi percaya berarti 5-10 tahun mendatang harusnya itu akan jadi dampak yang baik sih untuk perkembangan diri teman-teman ya, terutama yang mau masuk psikologi dan atau udah terlanjur masuk gitu. Bukan terlanjur sih ya kayaknya negatif, tapi udah masuk gitu ya. Berarti ketika ada perubahan ya embrace the change dan teman-teman berarti nanti bisa belajar makin evidence based atau ya secara saintifik ibaratnya udah terbukti bagus gitu. Oke, mungkin dari Fahriza kali ya, kita tanya pendapat Fahriza kira-kira apa yang bisa dan mungkin akan dilakukan sebagai ya, mahasiswa atau perwakilan mahasiswa. Oke, tadi mungkin aku sempat mention tentang umpama sebuah rumah ya. Jadi sebagai mahasiswa nih, aku dari perspektif mahasiswa, tadi kalian nggak punya rumah, sekarang kalian udah punya rumah gitu. Jadi sekarang apa yang harus kalian lakukan? Sadari bahwa kalian rumahnya udah terbangun rumahnya gitu. Setelah kalian tahu, setelah kalian tonton podcast ini gitu ya, kalian searching di internet gitu, apa itu UU PLP, apa itu UU Pendidikan dan lain psikologi gitu. Jangan sampai rumah kalian sudah terbangun tapi kan nggak sadar-sadar gitu. Karena aku paham banget teman-teman psikologi pasti masih asing sama yang namanya hukum ya. Tapi di sini kita mau nggak mau harus update sama lingkungan kita gitu. Salah satunya dengan pengesahan UU PLP ini. Jadi setelah kalian searching apa itu UU PLP, nah kalian bisa tahu nih kira-kira yang mungkin masih di SMA mau ngambil psikologi, bisa buat perencanaan kira-kira. Oh jadi kalau saya mau jadi psikolog, masanya segini. Nah, nanti setelah S1 harus setahun dulu psikolog umum misalnya kayak gitu kan. Jangan sampai udah mau psikologi nih tapi karena nggak update sama informasinya, jadinya kayak perencanaan kan terganggu nih gitu kan. Misalnya kayak gitu. Kaget tiba-tiba belajar statistik gitu kan. Kayak banyak banget itu teman-teman angkatan kok belajar statistik gitu sampai statistik dari ujung ke ujung ya, dari masuk sampai lulus. Sampai berapa SKS nggak tahu itu, puluhan mungkin ya. Ya lanjut, sorry tadi kepotong ya. Iya kayak gitu. Jadi pertama sadari dulu gitu. Yang kedua adalah dengan adanya UU PLP ini sebenarnya merupakan lambang bahwa sebenarnya kita bisa memaksimalkan potensi yang kita punya untuk bisa disebarkan ke masyarakat lainnya gitu. Tadi aku udah sebutin bahwa ada S1 plus gitu kan. S1 plus ini kalian bisa jadi psikolog umum gitu kan. Nah, dengan S1 plus ini yang psikolog umum, artinya ulur tangan kalian semakin panjang gitu. Nah kita ketahui bahwa di Indonesia ini masih banyak kental budaya-budaya yang masih kental gitu ya. Kayak misalnya suku di Papua, suku di Baduy misalnya dan sebagainya gitu. Jadi masih belum kenal psikologi seperti apa sih gitu. Sedangkan kan untuk kita bisa menciptakan sumber daya berkualitas, psikologi penting ya. Penting gak cuma tentang mental doang, tapi juga berdampak pada keseluruhan tubuh kita gitu kan. Itu juga ditekankan dalam SDGs juga ya, dalam kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya gitu. Jadi psikologi itu sebenarnya mencakup ke semua bidang sebenarnya. Dan ini yang mungkin dengan adanya privilege, dengan adanya UPLP ini, kita bisa lebih berfokus untuk nggak cuma belajar, tapi juga mengabdikan diri kita ke masyarakat, menyebarkan informasi ke luar sana, apalagi dengan sekarang udah ada media sosial ya. Jadinya kita bisa lebih mudah nge-sharing gitu. Sharing ke teman-teman kita yang mungkin ada di Papua misalnya. Nanti dari Papua nyebar lagi ke daerah-daerah di Papua misalnya. Jadi harapannya sih dengan ada akses ini gitu ya, kita bisa lebih mudah buat nyebarin awareness terkait dengan kesehatan mental. Kembali ke output besar tadi yang ditekankan sama Pak Nadiem ya, bahwa kita bisa sama-sama membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Seperti itu. Oke, tadi sempat ada notes tentang kesenjangan informasi ya. Berarti itu mungkin jadi PR kita semua. Buat teman-teman yang sering nonton quotes relatable menurut psikologi, jika cowok ini maka ini gitu kan, itu mungkin bisa teman-teman mulai kritik lagi dan lain sebagainya, karena mungkin bisa jadi nanti ya akan ada tindak lanjut gitu, menyebarkan informasi tentang psikologi yang kurang baik dan lain sebagainya, itu akan ditindak juga. Dan tadi juga ada notes buat teman-teman yang mau masuk psikologi, jangan sampai nanti kaget, kok gue kuliahnya 6 tahun gitu kan, kok gue tiba-tiba kayak gini, kok gue tiba-tiba kayak gitu. Nah itu PR kita semua lah, termasuk juga dengan podcast ini. Semoga ada ya puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan 2 juta subscribers, 2,2 juta ya sekarang subscriber 1% yang bisa lebih aware tentang isu ini. Terakhir, pesan untuk para penonton, mungkin penonton ini berarti kan masyarakat luas, kira-kira dari Mas Aten dan juga dari Fahriza ada pesan gak sih dengan ya sahnya ini UU PLP, ya sekaligus juga sebagai closing statement ya buat para perseners, kira-kira ada pesan kah?
Ya, psikologi ini ilmu yang powerful ya, yang kuat ya. Kalau digunakan untuk mengubah tingkah laku, untuk mempengaruhi perilaku orang tuh kuat, baik yang individual maupun yang kolektif ya. Kalau Anda pernah dengar misalnya orang-orang Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa, Brexit itu. Kalau kita nonton filmnya tuh ada yang Unbrexit itu kelihatan tuh peran-peran psikolog mempengaruhi orang-orang untuk akhirnya milih keluar dari Uni Eropa ya, orang Inggris. Jadi itu powerful. Kalau Anda juga melihat bagaimana orang-orang dipengaruhi untuk belanja barang tertentu dengan cara micro targeting, dengan segala macam teknik-teknik persuasi, itu tuh psikologi semua. Jadi memang powerful banget, dan untuk bisa menjaga penggunaan ilmu psikologi secara lebih bertanggung jawab, kira-kira gitu ya, cara untuk kepentingan kesejahteraan memang jadi kemudian perlu diatur oleh hukum. Undang-undang ini menyediakan tata cara dan aturan untuk mengelola ilmu psikologi, dan itu jadi penting buat kita semua. Saya kira yang paling utama dari undang-undang ini, kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi pagi, adalah undang-undang ini bertujuan untuk melindungi warga masyarakat dari kesewenang-wenangan atau kemungkinan kesewenang-wenangan para profesional di bidang psikologi yang ilmunya sangat powerful untuk mempengaruhi orang. Tapi sekali lagi powerful itu tidak didapat dari asal-asal ngayal atau ngarang-ngarang, tapi lewat riset yang kuat, yang panjang, yang padat. Jadi manfaatkan psikologi, manfaatkan juga undang-undang ini, meskipun mungkin dalam waktu dekat belum bisa dimanfaatkan, tapi kedepannya kita harapkan kita semua akan bisa mendapatkan manfaat dari psikologi dan juga dari undang-undang pendidikan dan layanan psikologi ini. Itu sih, saya kira Gen Z cukup bisa mengerti. Ya, bisa Mas. Kalau gampang-gampangnya pokoknya enjoy sama psikologi ya. Iya, enjoy aja ya. Kalau enjoy itu bukan anak sekarang ya, kalau sekarang apa sih? Santuy Bos. Santuy. Jadi kalau mau healing, psikologi siap membantu. Ya, mantap. Nggak jamin dapat zen, tapi bisalah dapat cerah cerianya. Oke, thank you Mas Aten ya. Closing statement dan pesan-pesannya tadi. Mungkin sekarang dari Fahriza bisa ngasih pesan-pesan buat yang nonton dan closing statement juga. Oke, mungkin pesan-pesannya adalah yang pertama, sebagai mahasiswa ya yang seperjuangan nih ya, kita harus terus mengawal dan mengkritisi UU PLP ini gitu, karena mahasiswa ini adalah agen perubahan gitu ya. Kita ibaratnya garda terdepan untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa mungkin masih belum berpihak ke rakyatnya misalnya, atau kebijakan apapun, atau mungkin UU ini misal salah satunya gitu ya. Jadi kita terus kritisi karena kan gimana ya, kita adalah suara dari teman-teman yang mungkin belum bisa bersuara gitu. Jadi terus mengawal dan kritisi UU PLP ini teman-teman. Lalu untuk juga teman-teman anak-anak gaul di luar sana gitu kan, kita ketahui bahwa kedepannya kan pasti psikologi ini dari segi layanannya, pendidikannya semakin terjamin keamanannya gitu. Artinya kita juga harus bisa membuka diri kita gitu. Kalau teman-teman punya masalah atau ngerasa diri gue kok kayak begini ya, kayaknya nggak seharusnya kayak gini sih misalnya, teman-teman bisa memberanikan diri untuk bisa konseling ke psikolog atau misal konselor gitu misalnya, karena sekarang keamanannya sudah ke depannya ya akan semakin terjaga gitu. Jadi nggak ada alasan untuk misalnya takut atau misalnya ngerasa nggak aman misalnya kayak gitu, karena setiap tindakan prakteknya itu akan ada sanksinya kalau misalnya ada pelanggaran dan sebagainya gitu. Jadi semakin terbuka untuk bisa selangkah lebih depan untuk menciptakan kesehatan mental yang lebih baik. Karena dengan kesehatan mental yang baik, maka teman-teman semakin bisa produktif, semakin bisa berkarya, semakin bisa mengabdikan diri, nggak cuma buat teman-teman doang, tapi juga buat orang-orang sekitar. Kayak gitu sih, Pak. Oke, thank you banget ya dari Fahriza, closing statement yang sangat powerful dan pesan-pesan juga buat perseners ya. Tadi ya karena kebetulan 1% juga adalah penyedia layanan, meskipun bukan satu-satunya ya. Jadi buat teman-teman yang punya masalah, mungkin kalau dari aku, sekarang berarti teman-teman bisa lebih aman sih. Jadi bisa lihat undang-undangnya harusnya ada hak-hak yang sudah dijamin, termasuk di dalamnya, tolong koreksi kalau salah ya, kerahasiaan, terus juga hak atas kualitas gitu ya, dan berbagai macam hal lainnya yang bisa jadi kekhawatiran teman-teman gitu kan, mau nyoba konseling tapi takut disebarin, mau nyoba konseling tapi takut ini. Nah mungkin itu bisa jadi assurance, dan teman-teman kalau merasa nanti pelayanannya kurang oke dan sudah diatur di undang-undang,
atau di peraturan nanti ya, peraturan pemerintah dan lain sebagainya, itu bisa teman-teman lapor sih ya. Dan dari 1% jujur saya sendiri kan ini ya sarjana, sangat ditunggu sih program Sarjana Plusnya. Mungkin saya akan jadi salah satu orang pertama kayaknya ya yang daftar kalau misalnya memang bisa gitu. Nggak tahu bisa atau enggak ya. Bisa. Bisa dan itu juga mungkin saya akan coba daftarkan. Berarti dari 1% kan ada layanan konsultasi yang memang inikan oleh sarjana gitu. Jadi bukan oleh psikolog, meskipun diawasi oleh psikolog. Nah nanti berarti dari kami akan berkomitmen juga dari pihak swasta gitu untuk mematuhi, bukan hanya mematuhi saja, tapi juga mengembangkan gitu ya layanan psikologi di Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Dan tentunya juga tadi ya mengkritik juga jika memang kalau menurut suara kami dan suara ya rakyat tadi memang ada yang dikatakan perlu dievaluasi gitu sih. Oke, mungkin sebetulnya sekarang sudah sudah pas lah ya jamnya, kita lebih 5 menit dikit. Sebelum saya tutup, mau ada hal yang disampaikan lagi kah dari Mas Aten atau dari Fariza? Kalau ngikutin gaya-gaya anak Gen Z atau anak sekarang ya, guys, santuy ya sama psikolog ya. Iya. Psikolog tuh kalau ngomong itu isinya daging semua. Ya. Kita baik-baik dan keren-keren ya. Daging mantap. Ditunggu kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Yes, ditunggu ya. Meskipun susah masuk. Tadi 0, sekian persen tapi ya ditunggu karena mantep banget nih ya. Oke, mungkin ucapan tadi dari Mas Aten yang sangat mantap sekali ya. Sangat Gen Z sekali itu menutup perbincangan kita kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Mas Aten. Fariza juga sudah dipinjamkan ruang BEM-nya. Sekarang bagus banget. Dulu zaman gue jelek. Nggak bisa dibilang jelek. Zaman gue apalagi. Zaman gue apalagi. Nggak sebagus ini, bukan jelek ya. Nggak sebagus ini. Sekarang udah ber-AC, wah udah bisa dijadikan ruang podcast. Makasih banget berarti buat Mas Aten, buat Fariza juga. Titip mungkin ya, jaga amanah untuk mahasiswa Fakultas Psikologi dan juga buat Mas Aten buat Sivitas Fakultas Psikologi. Dari aku sendiri cukup senang kembali lagi ke sini. Semoga kita nanti bisa kolaborasi. Kemarin juga aku sempat diundang juga ya oleh Fakultas Psikologi buat acara kedepannya juga oleh BEM. Nanti kita coba sama Mas Aten juga mungkin berbicara tentang kolaborasi kedepannya. Sekian ya teman-teman. Perseners, dan semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari podcast ini, dan jika ada salah-salah kata itu mohon dimaafkan ya teman-teman, dan teman-teman bisa cari-cari tentang undang-undang pendidikan dan layanan psikologi gitu ya. Dan teman-teman juga kalau pengen follow lebih lanjut tentang 1% bisa di @1%official, termasuk juga sister company yang ada di 1% gitu ya, termasuk SP Career Center dan lain sebagainya gitu. Mungkin bisa follow juga dan juga bisa cek website Fakultas Psikologi UI gitu ya. Nanti kita cantumkan, mungkin nanti kita kasih infonya di bawah sini, dan juga @BEM Psiko-UI ya, masih inget gitu ya. BEM Psiko-UI dan juga UI Sehat Mental. Wah, ya, itu. UI Sehat Mental itu juga didirikan kebetulan di tahun 2018. Buat anak UI, Sci-Hub sekarang masih ada? Masih. Ya, Sci-Hub sekarang. Sci-Hub juga waktu itu sebenarnya dibangun di periode 2018 sampai sekarang, alhamdulillah masih jalan ya. Ya silakan di follow BEM Psiko UI dan lain sebagainya. Terima kasih kepada teman-teman semua, kru, perseners. Kita tutup dan sampai jumpa. Jangan lupa follow dan subscribe gitu ya. Sampai jumpa di 1% podcast selanjutnya. Thanks ya udah dengerin podcast 1% sampai habis di segmen obrolan Gen Z bareng gue Yoga. Stay tune terus dengan follow akun 1% di berbagai kanal media sosial. Nah, lo juga bisa nih cek sister company 1% untuk layanan konsultasi di @liveconsultation.id, untuk belajar kehidupan lewat webinar dan kelas online di @liveskills.id, untuk belajar persiapan karir di @SP Career Center, buat ngomongin masa depan di @sipalinggenz, buat ngembangin bisnis dan UMKM lewat @postmetric, dan lo juga bisa follow @spkolektif.id sebagai holding dari berbagai perusahaan tadi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Thank you.